KKN Kolaboratif 099 melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata di Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Juli sampai 22 Agustus 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman kolaboratif yang ada di Desa Balung Lor, selama ini alhamdulillah adik-adik ini sudah bekerja sama dan dalam pekerjaan proker yang ada di Desa Balung Lor alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan apa yang sudah didapat selama ini bisa memberikan manfaat baik itu bagi masyarakat kita ataupun bagi adik-adik semuanya, karena jenengan melaksanakan KKN ini adalah merupakan satu awal jenengan turun ke masyarakat. Dan banyak masyarakat, kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik itu secara emosional ataupun secara kekeluargaan. Karena di sini adalah awal dari jenengan ini turun ke masyarakat. Jadi saya berharap gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya agar nantinya bisa memberikan manfaat ilmu-ilmu yang jenengan didapatkan selama ini di sekolah untuk bisa diterapkan di masyarakat agar menjadi sesuatu yang baik ke depannya dan bisa memberikan manfaat kepada lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Balung Lor terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Kerajaan, Kebonsari, Karanganyar, dan Wetan Kali. Balung Lor memiliki 61 RT dan 13 RW. Jumlah penduduk Desa Balung Lor tercatat 22.177 jiwa, dengan penduduk laki-laki berjumlah 10.632 jiwa dan perempuan 11.545 jiwa. Luas wilayah Desa Balung Lor mencapai 9.226 hektar. Sebaran lahan di desa ini meliputi area persawahan seluas 2.829 hektar, tanah kering seluas 1.930 hektar, fasilitas umum 307 hektar, dan area pemukiman 4.160 hektar. Dengan Bapak Nur Hasan gitu? Ya. Ini produknya itu sudah dimulai dari sejak kapan gitu? Sejak Dewan Petinggi Pak, sama ini 2019. Berarti sudah cukup lama ya? Iya. Untuk pemasarannya sendiri itu sudah kemana saja nih? Ya daerah sini Jember aja. Itu langsung di Tengkulak atau disebarkan atau gimana? Di Tengkulak langsung. Biasanya produksinya berarti jenisnya yang putih-putih ini aja? Iya putih. Sehari biasanya sampai berapa Pak? Sehari bisa 125 125 kilo. kilo. Mulai tahun berapa? Ya kalau mulai tahun sekitar 90-an, 80-an. Iya. Itu produksi per harinya berapa? Ya sekitar 20, ya kadang lebih dari 20. Yang dibuat apa aja? Yang dibuat cuma arit aja Mbak. Aja. Untuk pemasarannya biasanya kemana? Ya kadang keluar Jawa, ya kadang di area Jawa sini. Jadi ini produksinya sudah lama ya? Lama. Kalau selain di offline gini apa ada online juga? Ada Di atau di Shopee atau Shopee, TikTok, Lazada, Tokopedia. untuk pemasarannya berarti online juga? Iya.
KKN Kolaboratif 099 Balunglor melaksanakan 3 program kerja. Program kerja yang pertama yaitu Decawel atau Desa Cakap Microsoft Word dan Microsoft Excel. Decawel sendiri sesuai dengan tema KKN Kolaboratif yaitu Desa Cerdas. Program ini dilatar belakangi oleh kebutuhan perangkat desa terkait keterampilan praktis tentang Microsoft Word dan juga Microsoft Excel yang berguna untuk efektivitas dan juga kualitas pelayanan desa yang lebih maju lagi. Program ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juli sampai 31 Juli 2025 di Balai Desa Balunglor bagian pelayanan. Peserta yang mengikuti kegiatan ini yaitu Bapak Soleh, Bapak Husnan, dan Bapak Sutomo. Pembelajaran yang dilakukan meliputi cara menyimpan file di Microsoft Word, cara mengirimkan dokumen PDF dari website TTE ke WhatsApp, cara membuat tabel sederhana di Excel, cara membuat folder, cara memindahkan file dengan metode drag ke folder, cara menggunakan perintah Ctrl+Z, cara membuat tabel dan menggunakan fitur Merge and Center di Excel, serta cara membuat pamflet dan rute map menggunakan Word. Pembelajaran tersebut dilakukan di hari pertama dan hari kedua, sedangkan di hari ketiga digunakan sebagai evaluasi menyeluruh. Peserta diminta mengulang kembali materi yang telah diajarkan, mulai dari menyimpan file, membuat folder, membuat tabel di Excel, hingga mengirim dokumen melalui WhatsApp dan flash disk. Ketiga peserta menunjukkan peningkatan keterampilan meskipun masih membutuhkan pendampingan intensif. Program kerja kedua mencakup tema inklusif, yaitu program kerja PUKASIF, Puding Katuasi Inklusif. Hal ini disebabkan karena stunting merupakan masalah serius bagi anak di Desa Balunglor, yang memiliki angka tertinggi kedua di Kecamatan Balung. Bahan utama puding yaitu daun katuk yang didapatkan dari salah satu pembudidaya daun katuk di Desa Balunglor. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan puding katuk. Program PUKASIF dilakukan di Posyandu Mahoni 3 dan Posyandu Mahoni 1. Kegiatan ini dimulai dengan pemberian PMT puding katuk kepada ibu menyusui, sekaligus penyuluhan singkat terkait stunting dan manfaat puding katuk. Selain itu, kami juga membantu kader Posyandu melakukan kegiatan Posyandu, seperti melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, dan lingkar kepala pada bayi dan wanita, serta membantu pemberian vitamin A pada anak usia 6-1 tahun dan di atas 1 tahun. Program kerja KKN Kolaboratif 099 yang selanjutnya mengusung tema Desa Tangguh. Desa Tangguh yang dimaksud merupakan desa yang tangguh terhadap pariwisata. Kami mengambil tema ini karena melihat minimnya pariwisata yang ada di Desa Balunglor. Padahal desa ini memiliki peluang yang sangat besar, salah satunya yaitu gumuk. Gumuk merupakan sebuah gundukan tanah yang terbentuk secara alami. Pada gumuk yang ada di Dusun Wetan Kali, memperlihatkan pemandangan sawah yang sangat indah, sehingga kami membuat suatu program yang bernama Gumuk Kita atau Gumuk Kita Tata. Kami mendesain 3D untuk memvisualisasikan perencanaan pariwisata yang ada di gumuk tersebut. Tujuannya yaitu menjadikan gumuk sebagai ruang wisata yang bernilai ekonomis, sosial, dan budaya bagi masyarakat sekitar. Sebelum melakukan perencanaan desain gumuk, perlu dilakukan pengumpulan data
berupa kondisi kontur yang dapat diperoleh melalui citra satelit Google Earth. Selain itu, juga dilakukan inventarisasi lokasi gumuk dan wawancara dengan pengurus masjid untuk memperoleh konsep desain yang relevan serta sesuai dengan gagasan dari pihak remaja masjid. Perancangan gumuk ini meliputi taman bunga, gazebo, serta kios UMKM. Proses perancangan desain ini menggunakan aplikasi SketchUp yang merupakan pemodelan 3 dimensi. Setelah itu, dilakukan rendering melalui aplikasi D5 Render untuk menghasilkan visualisasi desain yang lebih realistis. Konsep desain disosialisasikan kepada masyarakat dan pengurus masjid. Tujuannya agar desain yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Berikut merupakan hasil desain setelah dilakukan rendering. Setelah KKN, saya mengerti bahwa menjadi pemimpin bukan hanya memberikan perintah, tapi memimpin dengan sepenuh hati. Menjadi sekretaris selama KKN dapat membantu melatih kemampuan public speaking saya dan menghadapi berbagai karakter setiap orang. Setelah KKN, saya belajar bagaimana cara mengelola keuangan dalam skala besar. Pengalaman saya sebagai si acara selama KKN adalah meningkatkan keterampilan saya dalam menyatukan berbagai ide dan berpikir secara cepat dan tanggap dalam menghadapi situasi. Selama di KKN, saya menjadi divisi acara melatih kemampuan jurnalisme saya. Setelah KKN, saya jadi tahu bagaimana cara mengatur waktu dengan baik dan benar. Setelah saya KKN, saya banyak belajar tentang hal baru, yakni contohnya membuat desain infografis. Setelah KKN, saya jadi tahu betapa pentingnya mengabadikan momen. Setelah saya KKN, saya belajar memuas kegiatan agar dapat terdokumentasi dengan baik dan informatif. Pengalaman setelah KKN sangat berharga. Saya berhasil mengelola pengadaan dan distribusi perlengkapan dalam berbagai kegiatan. Selama KKN, saya dapat memastikan perlengkapan apa yang dibutuhkan saat kegiatan. Dipilihnya baju terpantas dan bergaya, tak sabarnya ingin segera malam tiba. 7 tepat pesan singkat diterimanya. Kabar dari yang ditunggu jadi tak bisa bertemu. Lama-lama rasa sulit disuka, bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya, tentang Nala dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya, hari besar baginya bila
melihat benih cinta. Bagi Nala itu langka. Lama-lama merasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang Nala